Benarkah hakpen yang mahal memang nyaman dipakai? Atau apakah hakpen yang mahal membuat rajutan kita jadi lebih rapi? Kita obrolin ya. Assalamualaikum, halo semua. Ini bukan pameran hakpen ya. Di video kali ini saya ingin mereview hakpen yang pernah saya pakai. Dari mulai ini yang harganya 2000-an sampai hakpen yang seharga sekitar 100.000. Dan ini hakpen yang besar buat di sekian. Kita mulai. Saya pertama kali belajar merajut itu dari SD. Udah berpuluh tahun yang lalu dan saya lupa tahun berapa ya. Dulu sih taunya hakpen yang ini juga yang murah ya. Ini hakpennya seharga 2000-an. Ini saya isolasi. Mereknya adalah Rose. Ini bukan hakpen saya waktu SD karena sudah hilang. Saya mulai menjual hasil karya merajut itu tahun 2012. Saya menggunakan hakpen ini. Ini nomor 34 sama 56. Dengan hakpen ini saya menghasilkan bros, kemudian sarung, handphone, bando, ya gitu-gitu sih. Sebenarnya juga lumayan banyak dan saya merasa baik-baik saja dengan hakpen ini. Walaupun sebenarnya kalau kita pakai merajut itu ini ya, ujungnya itu nggak standar. Kelihatan nggak ya? Ini kepalanya kan nggak standar. Jadi kalau kita merajut itu sebenarnya ada nyangkut-nyangkut ya. Bahasa Jawanya nyantol-nyantol. Jadi nggak bisa cepet. Ya gitu deh. Yang pernah ngalamin pasti tahu rasanya. Nah, tapi karena saya nggak tahu, jadi ya saya merasa baik-baik saja. Sampai suatu hari saya membuat amigurumi buat dikasihkan ke anaknya teman. Itu saya gunakan benang katun double. Saya ngerajut pakai ini. Nah, ini melepuh tangan saya. Di sini, nih ya, pas ini kan ada apa sih huruf-hurufnya ini. Ini bikin melepuh. Makanya yang ini saya isolasi. Setelah itu saya jadi kepo, masa sih nggak ada hakpen yang lebih nyaman gitu. Lalu di toko online yang biasa saya belanja, saya melihat hakpen ini. Ini mereknya Tulip ya, Tulip Gold Double Pointed, jadi 2 jarum. Ini nomor 23. Nih sampai putih seperti ini. Saking lamanya ya. Sebenarnya saya punya satu set juga, 23, 34, 56 sama ini 78. Cuman sudah saya kasihkan ke teman-teman yang belajar merajut. Waktu saya kenal hakpen ini rasanya tuh surprise banget, soalnya ini lebih ringan daripada yang ini. Dan tentu saja ininya sudah standar internasional karena ini kan impor dari Jepang. Seperti ini ya, ujungnya itu apa ya, lebih smooth, halus. Jadi nyaman kalau buat merajut itu nggak nyangkut-nyangkut. Nih sama sekali nggak ada benang yang nyangkut. Jadinya kalau ngerajut jadi nggak capek ya. Seperti ini. Saya suka banget hakpen ini. Juga sudah menghasilkan beberapa karya. Ini yang nomor 23 saya simpan ya, buat kenang-kenangan kalau saya pernah pakai hakpen ini. Kemudian suatu hari saya ikut kopdar komunitas, saya nyoba hakpen merek ini, punyanya Mbak Farida, teman saya merajut dari Kediri juga. Tadinya sih saya mikir ngapain kita beli
hakpen ratusan ribu kan mahal ya. Kalau yang seharga 22.000 ini tadi harganya 22.000 ya teman-teman. Kalau yang seharga 22.000 aja sudah nyaman banget. Tapi ternyata saya lebih surprise lagi. Hakpen yang ini emang nyaman banget teman-teman. Jadi ini kan gagangnya karet ya. Kemudian kalau ininya sih sama sebenarnya sama yang ini. Tapi saya merasakan nyaman itu di telapak tangan sini. Di sini. Di sini tuh lebih nyaman dan tentu saja di bagian jempol ini lebih empuk ya. Bikin merajut lama itu betah gitu karena nggak sakit. Tangan sebelah sini tuh nggak sakit. Ini kan nyaman. Walaupun kita agak menekan, tetap aja nyaman. Nyaman banget. Jadi saya beli itu nomor 4 yang saya nggak beli satu set karena saya pikir yang nggak pernah saya pakai kan sayang ya, saya orangnya gitu, jadi yang butuhnya aja yang saya beli nomor 4, 5, 6, 7, 8 sebenarnya, tapi yang nomor 5 sama 7 itu dibeli sama temen. Jadi saya nomor 5 nya akhirnya saya beli lagi yang ini clover. Karena saya kepo, pengen tahu apa sih bedanya clover sama yang tulip. Ini tulip Etimo Rose, ini clover Amor. Ini nomor 4, ini nomor 5. Perbedaannya di gagang karetnya ya, yang ini tuh lebih lebar sama, kalau untuk kerasnya sih hampir sama sih sebenarnya. Nah ini juga ada perbedaan ya di bahan jarumnya. Yang tulip itu lebih gimana ya, kayak ini lebih ringan jarumnya kalau buat merajut. Agak susah sih diceritakan ya kalau nggak dicoba sendiri. Ini kepalanya beda tapi nggak jauh bedanya dan dua-duanya nyaman. Ini saya pakai benang polyester. Ini nyaman juga. Saya juga untuk benang ini lon, saya juga nyaman-nyaman aja. Lebih terasa lagi waktu saya bikin tas yang ukuran besar-besar gitu. Rasanya itu enak gitu ngerajutnya. Nggak capek, betah berlama-lama, jadi lebih happy. Seperti ini bedanya. Jadi bahannya beda dan bentuknya juga agak beda. Ini sebenarnya yang paling sering saya gunakan itu nomor 5 sama 6. Kalau ini umurnya hampir sama ya, 4 tahun, mungkin selisih sebulan atau 2 bulan. Perbedaannya seperti ini. Ini udah ngelupas apa ini labelnya karena terlalu sering dipegang. Ini juga udah sedikit apa ya, ngelesek ya, bukan ngelesek, apa sih, penyok, mungkin saking ini ketekan terus menerus gitu. Dan ini udah ngelupas sedikit. Yang ini masih baik-baik saja ya, mungkin karena perbedaan bahan seperti itu. Nah kemudian ini nomor 7, saya punya clover juga. Jadi yang clover Amor itu nomor 5 sama nomor 7. Saya seneng banget kalau ngerajut wearable pakai ini. Rasanya tuh ringan aja, seperti ini benang milk katun. Enak ya. Ini nomor 7. Kalau 8 ini biasanya saya buat untuk merajut tali kur 8. Kemudian hakpen saya yang terakhir ini bahannya akrilik, ukurannya 10 mm. Ini kelihatan enggak? Ini 10 mm, jadi besar ya buat merajut
T-shirt-yan. T-shirt-yan itu nyaman banget pakai ini. Dulu ini mereknya Daiso. Sudah lama juga dan jarang dipakai karena saya juga jarang merajut T-shirt-yan. Kalau ini adalah hakpen saya yang terbaru, saya baru beli untuk menggantikan yang ini. Karena yang ini udah ya pengen ganti aja. Saya memberi kado buat diri saya sendiri. Ini bagus banget ya, saya suka warnanya itu, merahnya cantik. Ini yang kepo sama perbedaannya Etimorus sama Etimored. Bahannya sama, gagangnya juga sama. Ukurannya sih sama persis ya. Cuman yang ini diwarnai merah, ini silver. Kalau menurut pengalaman saya, yang diwarnai emas, merah, dan lain-lainnya ini, kalau pemakaian lama pasti dia ngelontrok warnanya. Jadinya dalamnya silver itu kelihatan. Sedangkan yang diwarnai silver ini ya ngelontrok sih, tapi kan emang dalamnya juga silver, jadi nggak seberapa kelihatan. Tapi kelihatan ini ada terkikis gitu, kena benang nilon, prolen yang keras-keras. Kalau ada yang bertanya, apakah semakin mahal hakpen itu terasa semakin nyaman? Menurut saya jawabannya iya. Jadi hakpen yang seperti ini gagang karet sih harganya memang mahal, tapi emang di jari itu nyaman banget waktu kita merajut. Menurut saya sebuah produk ini kan pasti melalui riset dulu ya waktu membuatnya. Kenapa dia harus lekuknya seperti ini? Kenapa bahan yang dipakai itu ini? Lalu tingkat apa ini keruncingan dan sebagainya itu pasti ada alasannya. Jadi dibikin seergonomis mungkin untuk merajut. Menurut saya begitu. Jadi untuk segi nyamannya iya, ini memang nyaman menurut saya. Kalau ada yang tanya lagi, apakah semakin mahal hakpen hasil merajut kita semakin rapi? Menurut saya jawabannya enggak. Kalau rapi itu menurut saya ketelatenan masing-masing perajut. Jadi kita harus telaten dan itu jam terbang juga berpengaruh. Semakin lama kita merajut, semakin sering, insya Allah hasilnya itu semakin rapi. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat untuk memasukkan teman-teman yang mau beli alat rajut. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu video berikutnya. Assalamualaikum.